Dalam upacara peringatan HUT ke-77 TNI, Presiden Joko Widodo selaku pemimpin upacara berpesan agar TNI tetap meningkatkan profesionalitas. Upacara dilanjutkan dengan atraksi dan manuver dari pesawat tempur milik TNI. Tepat pukul 7:55 waktu Indonesia Barat Rabu pagi, Presiden Joko Widodo dan Wapres serta Ibu Negara tiba di area Pilar Istana Merdeka untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77. Dalam sambutannya, Presiden berpesan agar TNI dan lapisan masyarakat Indonesia bahu-membahu menghadapi krisis dunia. Situasi ekonomi dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan geopolitik dunia yang semakin memanas. Dalam menghadapi situasi itu, kita bangsa Indonesia harus terus hati-hati dan waspada. Perkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perkokoh perdamaian dan gotong royong, saling bahu-membahu, kompak, agar Indonesia bisa menghadapi krisis dunia yang sangat berat ini. Upacara dilanjutkan dengan sejumlah atraksi oleh pasukan TNI. Dengan didampingi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Presiden kemudian meninjau deretan alutsista TNI yang dipamerkan di depan halaman Istana Merdeka. Acara juga dimeriahkan dengan defile pasukan TNI dari depan istana hingga bundaran Hotel Indonesia yang disaksikan masyarakat Indonesia. Rusdi Maulana dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, mantap. Dirgahayu untuk pasukan TNI ke-77. Semoga selalu jaya di darat, laut maupun udara dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Erik, mungkin bisa utarakan sedikit rasa bangganya kepada pasukan Tentara Nasional Indonesia kita, Ustaz, di hari jadinya saat ini. Ya, kalau saya baru kemarin ya, saya ketemu sama di pesantren beberapa purnawirawan ya dari tentara. Saya bilang begini, kalau di luar negeri, kalau kita ketemu tentara, mereka bilang apa? Thank you for your services. Jadi betapa penghormatan pada tentara itu tinggi ya. Jadi kita kalau ketemu tentara itu harus terima kasih atas apa? Atas pelayanan dari tentara-tentara itu. Kenapa? Karena keamanan itu ya itu bukan hanya sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun mereka itu ditempatkan di posisi-posisi yang nggak mau orang ke sana gitu. Ya, karenanya betapa kita harus berterima kasih terhadap tentara. Dan tentara ini kan pertahanan di mana kalau misalnya kita itu yang paling pertama diserang oleh orang atau oleh bangsa luar atau misalnya oleh penjajah atau siapapun yang mau merusak itu, tentara yang paling depan. Dan dengan kegagahan mereka itulah ya, dengan keberanian mereka itulah kemudian kita menjadi merasa aman. Makanya betapa ketika kita lihat tadi ya, betapa tentara itu kemudian defile ya, berbaris ya, betapa kemudian ada pesawat dan lain-lain, gitu tuh bangga. Semakin tentara kita kuat, semakin kita itu merasa aman. Dan itulah yang paling penting ya, yang kemudian kita harus mendoakan mereka agar supaya mereka ini menjadi tentara-tentara yang juga soleh, yang insya Allah semua yang dilakukan ini kan sebetulnya dalam rangka memberikan manfaat kepada kita. Nah, betapa pahala yang sangat besar ya yang ada di tentara-tentara kita ini ya. Kita doakan semoga mereka selalu selamat, selalu sehat ya, dan terus siap siaga seperti itu. Amin, amin. Lalu bagaimana Islam sendiri ini Ustaz dalam membina mental seorang tentara, mungkin tentara pada zaman Baginda Rasul ya, pada zaman peperangan dulu, khususnya dari perspektif Al-Quran sendiri? Ya, kalau tentara di dalam pandangan Islam itu komprehensif ya, menyeluruh. Kenapa? Karena mereka itu menegakkan al-haq. Mereka itu bukan hanya melindungi ya, tetapi menegakkan ya, kalau dalam konsep Islam itu menegakkan kebenaran gitu. Nah, tentara-tentara inilah yang kemudian memperlihatkan atau dilatih ya di dalam agama itu agar supaya mereka itu memang yang paling utama itu mengedepankan kemaslahatan atau kepentingan orang-orang banyak.
daripada dirinya sendiri gitu. Nah, disinilah ya kan itsar namanya itu ya. Kalau misalnya orang itu, kalau kita kan konsepnya ta'awun, takaful gitu ya, saling membantu gitu. Terus kemudian takaful itu memikul beban gitu. Kalau tentara-tentara itu bukan hanya itu, tetapi itsar artinya apa? Dia harus mendahulukan ya orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini yang dalam pandangan Islam itu seperti itulah yang namanya tentara. Karenanya betapa tentara-tentara itu harus yasuddu kalbunyani yasuddu ba'dum ba'do. Jadi artinya saling mereka itu memberikan bersatu, memberikan kekompakannya, kolaborasinya untuk supaya menjadi tegak seperti benteng-benteng yang kokoh gitu. Nah, disinilah sebetulnya di mana para tentara itu pun mereka itu berjihad ya, akan syahid mereka ketika mereka berperang fi sabilillah ya. Karenanya kalau dalam konteks kenegaraan ada istilah hubul waton minal iman gitu ya. Jadi sebagian dari iman itu apa? Ya mencintai, membela dan melindungi bangsa dan negaranya. Insya Allah. Saya merinding sendiri Ustaz denger ya, karena memang secara kebangsaan pun ya mereka juga ketika gugur dalam tugas mereka tentu diberikan penghormatan, bahkan kenaikan satu tingkat gitu biasanya ya oleh panglima mereka. Sementara dalam Islam pun ternyata ketika mereka gugur insya Allah menjadi meninggal dalam syahid gitu karena membela negaranya di atas kepentingan pribadinya. Luar biasa. Semangat para tentaraku Indonesia. Tapi kalau tadi kita berbicara soal berita-berita yang menginspirasi gitu ya Ustaz ya, cuma kali